Hai, saya Guru Kreator, ingin mengajak Anda untuk mengetahui sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sebelum kita menjelaskan tentang pembagian kekuasaan, perlu kita ketahui pengertian dari kekuasaan itu sendiri. Jadi kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Maka dari itu, kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyat agar mencapai suatu keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Menurut John Locke, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Lalu apa yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif? Yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan menurut Montesquieu, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam dan sering disebut trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Lalu yang mana disebut dengan kekuasaan legislatif yaitu membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian eksekutif melaksanakan undang-undang, sedangkan yudikatif mempertahankan dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ ataupun fungsinya. Jadi penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian secara horizontal dan vertikal. Pembagian secara horizontal, yang pertama kekuasaan konstitutif yang dilaksanakan oleh MPR, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan eksekutif yaitu dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945. Sedangkan legislatif ini kekuasaannya dipegang oleh DPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kekuasaan yudikatif itu dipegang oleh MA dan MK sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan eksaminatif atau inspektif yaitu di kekuasaan ini dijalankan oleh BPK yang ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kekuasaan moneter, jadi kekuasaan ini dijalankan oleh BI selaku Bank Sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pembagian secara vertikal yaitu terdapat pada pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi tingkat kekuasaan pemerintahan secara vertikal itu yang dimana negara dipegang oleh presiden, provinsi dipegang oleh gubernur, kota dipegang oleh wali kota, kabupaten dipegang oleh bupati, kecamatan dipegang oleh camat, kelurahan dipegang oleh lurah, desa dipegang oleh kepala desa sendiri, kemudian masyarakat dipegang oleh RW, sedangkan tetangga dipegang oleh RT.